sejarah pelanggaran HAM, khususnya pada anak. HAM adalah hak yang dimiliki oleh individu semata-mata sebab mereka manusia. Jadi seluruh manusia itu pasti memiliki, bukan hanya diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Nah, dalam sejarah perkembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atau kekuasaan yang absolut pada masa Louis ke-14. Dengan demikian, HAM muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tirani. Selain itu, HAM dalam kedua naskah konstitusi UU Deris 1995 dan UU DS 1950, yang pertama pasal 39 hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga, yang kedua hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara, yang ketiga pasal 41 persamaan hak murid, lalu PBB pada tanggal 20 November 1989. Nah, ini tuh deklarasi mengenai hak anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Dan tahun 2002 pasal 28B. Lalu yang kedua, deklarasi HAM dan pelindungan hak anak sedunia. Nah, deklarasi Jenewa tentang hak anak pada tahun 1924, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam deklarasi 1959. Nah, 20 tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Hal tersebut menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah karena harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Lalu ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut, yaitu yang pertama, non-diskriminasi terdapat pada pasal 2. Yang kedua, kepentingan terbaik anak terdapat pada pasal 3. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak terdapat pada pasal 6. Dan yang terakhir, pandangan anak terdapat pada pasal 12. Nah, selanjutnya, Komite tentang Hak Anak menganjurkan anak memiliki institusi yang terpisah, khususnya menangani isu anak, dan setiap negara membutuhkan institusi HAM yang independen, tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak anak. Maksudnya, institusi tersebut harus mampu secara independen dan efektif memantau, memajukan, dan melindungi hak anak. Lalu hak anak yang wajib dipenuhi di Indonesia, khususnya oleh orang tua, seperti misalnya bermain, berrekreasi, berpartisipasi, berhubungan dan tinggal dengan orang tua, bebas beragama, bebas berkumpul, dan bebas berserikat. Lalu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, norma, identitas, kewarganegaraannya, maupun dalam pendidikan gitu, informasi yang layak, standar kesehatan dan standar hidup yang layak. Nah, beberapa aspek yang disebutkan tadi tidak bersifat memaksa dan melarang, melainkan perlu diberikan, diperoleh, dan didapatkan oleh seorang anak. Selain itu juga orang tua berhak dan memenuhinya. Nah, selanjutnya menurut UU PA nomor 35 tahun 2014, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sekian pemaparan materi pemenuhan hak dan perlindungan anak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.